Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam Oke. bisa, Bu. Selamat siang. Kembali bersama dengan saya Dr. Mainar. Kita akan belajar pertemuan kali ini adalah anatomi fisiologi pencernaan. Ya. Saya share screen dulu. Oke. Sebelum kita belajar tentang anatomi, kita harus tahu dulu ya, sistem pencernaan itu apa. Sistem pencernaan pada manusia adalah proses pemecahan molekul zat-zat makanan menjadi zat yang lebih sederhana. Karena apa? Jadi nanti karbohidrat, protein, lemak itu akan dipecah-pecah menjadi bentuk yang paling sederhana, bentuk yang paling kecil yang bisa diserap di saluran cerna. Jadi sistem pencernaan itu yang akan melakukan itu. Nah, pencernaan makanan itu ada dua cara. Yang pertama adalah proses mekanik ya. Mekanik berarti ada motornya ya. Terus yang kedua adalah proses kimiawi. Mekanik berarti itu adalah gerakan pengunyahan oleh gigi. Karena gigi kan bergerak ya. Nah, kalau proses kimia itu adalah proses pencernaan yang akan melibatkan enzim-enzim pencernaan. Nah, enzim-enzim pencernaan ini kita harus tahu kelenjar mana saja yang menghasilkan enzim-enzim ini. Kalau ngunyah kan jelas gigi ya di dalam rongga mulut. Nah, kalau kimia enzim-enzim organ apa saja yang akan menghasilkan enzim yang akan membantu terjadinya proses pencernaan. Nah, kalau kita belajar tentang anatomi sistem pencernaan terdiri dari dua, ada saluran yang menyalurkan makanan dan kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim. Jadi saluran makanan itu saluran yang dilalui bahan makanan, kalau kelenjar pencernaan itu yang akan menghasilkan enzim yang akan membantu proses pencernaan. Ini dibagi menjadi dua, saluran, organ saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Kelenjar itu kalau namanya kelenjar itu biasanya dia mengeluarkan sekret, mengeluarkan enzim-enzim. Nah, kalau organ saluran pencernaan kita mulai dari mulut, faring, kita udah belajar di saluran pernafasan ya, faring ya. Terus setelah itu esophagus atau di ada juga yang saluran nafas, ada saluran pencernaan, ada untuk saluran nafas, kemudian setelah esophagus ada lambung, ya, setelah kerongkongan ada lambung, setelah lambung ada usus halus, setelah usus halus ada usus besar, terus rektum, kemudian anus. Organnya sudah jelas ya. Faring, jangan salah dengan laring ya. Kalau laring itu di saluran pernafasan. Kalau di saluran pencernaan itu hanya sampai faring, nggak sampai laring. Terus kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu ada kelenjar ludah, ada lambung. Lambung selain ini lambung, usus halus ya. Selain dia sebagai saluran pencernaan, tapi dia juga mengeluarkan enzim. Jadi ada lambung, ada pankreas, ada usus halus, ada empedu, ada hati atau hepar atau liver. Nah, hati ini sama empedu ini sama pankreas ya yang betul-betul di luar saluran pencernaan ya. Di luar saluran ini. Jadi ada pankreas,
ada empedu, jangan lupa, ada hati. 3 organ ini yang akan membantu proses pencernaan. Ini dari mulut, terus kerongkongan, terus di sini lambung, terus di sini duodenum, terus di sini usus halus. Ini adalah usus besar. Usus besar itu bentuknya U terbalik. Ya, habis usus besar atau kolon ada sigmoid, ada rektum, akhirnya keluar ke anus. Kotorannya akan dikeluarkan melalui anus. Susunan saluran cerna dari mulut. Mulut itu kalau bahasa latinnya oral atau oris. Jadi rongga mulut namanya adalah cavum. Cavum itu rongga. Oris itu mulut. Jadi cavum oris atau cavum oral. Faring, ya jangan lupa. Faring terus esophagus atau kerongkongan. Kalau tenggorokan itu yang ini ya, saluran nafas ya. Jadi kalau sakit tenggorokan itu biasanya terus ada batuk. Nah, itu tenggorokan masuk ke saluran nafas. Kalau kerongkongan adalah oesophagus. Kemudian lambung. Lambung itu bahasa medisnya bisa ventriculus, bisa gaster ya. Jadi kalau gaster, terus kalau gaster, kalimat dari kalimat gaster, kalau ada iritasi atau peradangan di gaster namanya adalah gastritis. Adik-adik mungkin sering bilang ya, sering dengar gastritis. Jadi gastritis itu adalah peradangan di lambung. Jadi bisa dikatakan ventriculus, bisa dikatakan gaster, itu adalah nama lain dari lambung. Kemudian usus halus. Usus halus bahasa latinnya adalah intestinum minor. Minor itu kan kecil. Ya, usus halus. Kalau usus besar, intestinum mayor. Usus halus dibagi menjadi 3. Duodenum atau usus 12 jari, yeyunum, dan ileum. Ini tiga segmen dari usus halus. Kalau usus besar ada coecum, ada kolon ascenden, jangan lupa deh ascenden itu naik, descenden itu turun. Jadi kolon transversal itu transversal, ya transversum. Terus ada kolon ascenden yang naik, kolon transversal, terus kolon descenden turun, terus kolon sigmoid. Habis ini rektum, terus anus. Nggak sulit kan kalau ini pencernaan. Nah ini. Jadi ketika makanan masuk di dalam rongga mulut akan ditelan, dia akan masuk ke esophagus. Di bagian belakang ya, esophagus itu di bagian belakang. Kalau yang di bagian depan adalah saluran nafas. Masih ingat di sini ada apa? Di sini adalah epiglottis. Dia akan menutup kalau makanan ini masuk ke saluran pencernaan. Maka epiglottis ini akan masuk. Tapi kalau kita sudah bernafas lagi, kalau kita mau bernafas nggak ada menelan, nggak ada proses menelan, maka ini membuka. Biar apa? Udara dari hidung bisa masuk ke faring, laring, trakea, akhirnya ke paru-paru. Gitu ya. Kemudian kita mulai dari yang paling atas adalah anatomi mulut. Dari yang pertama ya, saluran pencernaan paling atas, paling awal. Ada 2 bagian mulut, yaitu bagian luar atau vestibula. Vestibula itu ruang di antara gusi, gigi, bibir, pipi. Jadi antara pipi sama gigi itu kan ada ruang. Itu namanya adalah vestibula. Terus di dalamnya setelah gigi ya kan ada pipi, ada gigi. Nah, setelah gigi masuk ke dalam itu adalah rongga mulut. Batas rongga mulut adalah tulang maksilaris, tulang pipi ya, maksilaris. Maksilaris itu pipi. Tulang palatum itu langit-langit. Terus mandibularis itu adalah rahang bawah. Itu adalah yang membatasi dari rongga mulut. Kemudian anatomi mulut. Nih. Mulut itu berlendir kan, basah, selalu basah karena ada selaput lendir. Jadi selaput lendir mulut ditutupi epitelium yang berlapis-lapis.
Di bawahnya terdapat kelenjar-kelenjar halus yang mengeluarkan lendir. Nah, makanya dalam mulut itu selalu kita ada lendirnya karena ini kelenjarnya ada kelenjar halus yang mengeluarkan lendir. Selaput lendir mulut ini kaya akan pembuluh darah dan juga banyak memuat banyak ujung akhir saraf sensoris. Jadi di mulut itu kita bisa merasakan manis, asam, pahit itu karena di mulut ada saraf sensoris. Bisa merasakan, oh makanan ini panas, oh makanan ini dingin karena di mulut itu ada saraf sensoris. Kemudian itu di sebelah luar mulut ditutupi oleh kulit. Di sebelah dalam ditutupi oleh selaput lendir atau mukosa. Jadi kalau adik-adik belajar anatomi fisiologi kok lapisan organnya itu mukosa, biasanya dia akan menghasilkan lendir. Jadi kalau lapisan mukosa itu menghasilkan lendir. Jadi basah. Mukosa bibir itu kan lembab ya, basah. Nah, itu karena bibir itu bibir bagian dalam ada lapisan mukosanya. Kemudian bibir, setelah rongga mulut kita belajar bibir. Bibir adalah lubang berotot yang membantu memperoleh, mengarahkan, dan menampung makanan di mulut. Bibir juga mempunyai fungsi non pencernaan yaitu untuk berbicara karena bibir itu masuk ke dalam organ artikulasi. Jadi kalau bibir kita sumbing maka biasanya orang-orang akan bicara sengau ya karena ada celah. Jadi kita tidak bisa mengucapkan A, I, O, B huruf-huruf itu dengan baik karena ada celah udara di bibir kalau bibir sumbing. Bibir sumbing itu kadang-kadang tidak hanya sampai bibir, tetapi langit-langit di dalam rongga mulut juga ada yang sampai sumbing karena kelainan kongenital ya. Kelainan kongenital itu kelainan yang memang sudah ada dari bayi itu lahir. Jadi kelainan yang terjadi ketika proses kehamilan. Begitu bayi lahir sudah ada cacatnya. Bibir sumbing itu kan ada yang sedikit, ada yang sampai ke hidung. Nah, kalau yang langit-langitnya berlubang itu akan repot untuk ketika apa? Ketika makan karena makanannya bisa masuk ke hidung. Kalau udah masuk ke hidung, kadang-kadang bisa nyasar ke saluran pencernaan kan dari hidung, masuknya kan ke saluran nafas. Nah, ini yang resiko tersedaknya, resiko keselaknya ya, resiko tersedaknya tinggi itu pada bayi-bayi bibir sumbing yang langit-langitnya juga ikut berlubang. Langit-langit. Ya. Langit-langit atau palatum. Langit-langit membentuk atap lengkung rongga mulut dan memisahkan mulut dari saluran hidung. Membantu ya, palatum ini membantu bernafas dan mengunyah atau menghisap berlangsung bersamaan karena apa? Ada batasnya. Jadi kita bisa mengunyah, menghisap itu kan ada gerakan hidung juga menghisap. Nah, itu biar bekerja dengan baik akhirnya ada palatum yang membatasi rongga mulut dengan rongga hidung. Palatum terdiri dari dua bagian, palatum keras dan palatum lunak. Palatum keras namanya palatum durum, palatum lunak namanya adalah palatum mol. Keras karena dia dibentuk oleh tulang, ya, tulang maksila. Karena palatum itu kan di rongga bagian atas. Nah, rongga bagian atas itu tulangnya kan maksila. Jadi palatum durum, langit-langit keras sebelah atas itu sebelah depan, semuanya langit-langit atas ya. Tapi langit-langit sebelah depan yang keras ini dibentuk oleh tulang, bagian dari tulang maksila. Kalau langit-langit lunak ini dibentuk oleh jaringan fibrosa dan selaput lendir. Sehingga langit-langit lunak ini dapat bergerak. Jadi ini adalah langit-langit mulut. Ini yang keras. Ini bagian dari tulang maksilaris. Ini palatum mol. Kalau adik-adik mau raba ke dalam kan ada bagian yang keras, ada bagian yang lunak di ujung tenggorokan. Nah, ini adalah palatum mol. Kemudian di sini ada namanya uvula. Uvula adalah anak lidah. Ini adalah uvula. Ini adalah tonsil palatina. Ini adalah tonsil palatina atau amandel. Amandel itu normalnya ada. Bukannya ini enggak ada sama sekali, tetapi ada tetapi kecil. Dua kanan kiri itu kita semua punya, tapi kecil.
Kalau disenteri juga akan kelihatan. Nah, amandel itu kalau adik-adik masih ingat ini masuk ke organ imunitas ya, karena dia menangkis bakteri yang masuk ke dalam tenggorokan. Jadi kalau kita minum jajan ya, misalnya jajan es teh, air esnya air mentah, kita nggak apa-apa karena ada amandel. Amandel ini yang akan membunuh bakteri mikroorganisme yang tidak baik yang masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau ini sudah tidak kuat menangkis, maka ini akan bengkak. Jadi peradangan amandel. Jadi kalau orang bilang sakit amandel itu karena ininya bengkak. Bengkaknya ada grade-nya, grade 1, 2, 3, 4. Kalau grade separuh udah grade 2. Kalau sampai nutup semua grade 4. Kalau grade 3 ya antara grade 2 dan grade 4. Jadi kalau amandel ini sudah besar dua-duanya, nah itu baru indikasi operasi. Tapi biasanya kalau masih amandelnya masih T2 ya, ini kan ukurannya T1, T2, T3, T4. Jadi kalau masih T2 gitu ya nggak operasi, T3 nggak operasi, T4 nggak operasi, kecuali kalau bengkaknya ini, bengkak amandelnya ini udah sering bikin panas, sering bikin sakit, anak nggak mau makan, badannya jadi kurus. Nah, itu ada syarat-syarat tertentu yang membuat amandel ini memang harus diambil atau dioperasi. Uvula anak lidah ya berperan penting untuk menutup saluran hidung ketika kita menelan. Jadi uvula ini akan menutup saluran hidung. Jadi akan ke belakang menutup saluran hidung biar makanan yang kita telan tidak masuk ke dalam hidung. Terus mau lihat nih. Open ya. Direkam dulu ini ya. Kemudian gigi. Gigi itu adik-adik pasti sudah paham ya, sudah pernah mengalami ada gigi susu, gigi bayi, dan gigi permanen atau gigi tetap. Bedanya apa? Ini tumbuh pada umur 6 sampai 7 bulan, ini tumbuh pada umur 6 sampai 18 tahun. Jumlahnya kalau gigi susu cuma 20. Kalau gigi susu cuma 20. Kalau gigi permanen ada 32. Bedanya di mana? Bedanya di geraham belakang. Jadi, kalau ini 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham, ya. Ini kalau udah dewasa jadi nambah ini, 12 buah gigi geraham belakang atau molar. Nah, ini nih yang tambahannya. Jadi 14 bagi 4 ya. Karena 3 kanan, 3 kiri, bawah kanan 3, bawah kiri 3. Jadi 4 kali 3, 3 kali 4 jadi 12. Ya, gigi geraham depan namanya premolar. Rumus giginya akan seperti ini. Jadi ini diibaratkan kalau adik-adik lihat tanda ini, garis ini sama garis ke atas ke bawah, itu menandakan kode gigi. Jadi kalau misalnya, ini nggak ada papan tulis ya. Jadi kalau misalnya gigi taring kanan atas itu nulisnya gimana di lembar rekam medis itu dari sini. Jadi di sini kalau incisivus 1, incisivus 2. Incisivus itu gigi seri. Caninus itu gigi taring. Premolar itu geraham depan. Molar 1, 2, 3. Ya, itu gigi dewasa ya. Adalah geraham belakang. Teorinya 6 sampai 18 tahun, tapi gigi belakang saya keluar waktu saya kuliah. Jadi ya kurang lebih bisa keluar juga dari jadwal teori. Jadi yang membedakan ada molar 1, molar 2, molar 3 dengan gigi susu. Ini adalah anatomi gigi. Ada kolom, ada neck atau leher, ada root atau akar. Corona itu mahkota ya, mahkota gigi. Ada leher gigi atau kolom gigi atau neck ya. Ada root gigi atau radix atau akar gigi. Mahkota yang kelihatan. Kalau yang tertutup gusi itu adalah leher gigi, kolom gigi atau neck ya. Nah, kalau akar itu yang masuk di dalam tulang. Jadi yang nancep di dalam rahang itu adalah akar gigi. Jadi kalau nyabut gigi itu sulit karena ini kan tulang.
Apalagi kalau ininya sudah patah, tinggal akarnya. Itu sulit lagi. Gigi, ya. Lapisan gigi yang paling luar adalah enamel atau email, lapisan terluar gigi yang menutup seluruh mahkota gigi. Dibentuk oleh sel-sel ameloblast. Kemudian tulang gigi tersusun atas zat dentin, ya. Kalau gigi itu harus tahu enamel itu apa, email itu apa, dentin itu apa. Dentin itu penyusun gigi, zat-zat pengisi gigi, terus pulpa. Karena apa? Kalau misalnya ini kena peradangan, nyeri, yang bikin nyeri itu kalau ada peradangan di sini. Karena apa? Pulpa itu sumsum gigi, itu ada banyak pembuluh darah. Ada saraf juga. Nah, kalau ini sudah giginya kok sudah bolong, udah sampai sini, nah ini yang akan bikin nyeri. Ya, karena di sini banyak saraf dan pembuluh darah. Oke, fungsi gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Gigi seri, memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, gigi geraham depan untuk menggiling dan menghancurkan makanan, gigi geraham belakang untuk mengunyah. Jadi kalau kita gigi gerahamnya kok udah lepas, udah bolong, kita kesulitan untuk mengunyah karena kan yang permukaannya, kalau incisifus caninus kan permukaannya tipis, kalau premolar molar kan permukaannya lebar. Fungsinya untuk mengunyah makanan. Kemudian kita tadi gigi, sekarang kita anatomi lidah. Lidah dibagi menjadi 3 bagian, pangkal lidah atau radix lingua. Ya, di pangkal lidah ini ada epiglotis, fungsinya untuk menutup dan membuka ketika kita bernafas dan menelan makanan. Ada punggung lidah atau dorsum lingua, ada ujung lidah atau apex lingua. Lingua itu lidah. Nah, ada namanya kalau yang sering adik-adik dengar adalah frenulum linguae. Frenulum linguae itu di bawah lidah. Jadi kalau lidah kita diangkat ke atas, di bawahnya ini ada namanya frenulum. Selaput tipis kecil itu namanya frenulum. Kemudian di pinggir ini ada plika sublingual. Lipatan di sini ada plika sublingual. Ini akan mengeluarkan lendir. Terdapat selaput lendir. Ya, pada pertengahan plika sublingual terdapat saluran dan glandula parotis. Jadi di plika ini akan dialirkan cairan-cairan atau sekret-sekret yang dihasilkan oleh glandula parotis, kelenjar submaxillaris dan kelenjar sublingualis. Kita bicara tentang otot lidah. Otot lidah itu otot seran lintang atau otot lurik. Jadi seperti lurik, dibagi menjadi 2, otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik ada otot yang membentuk lidah. Kalau ekstrinsik itu yang mengaitkan lidah ke struktur serikatnya, struktur sekitarnya, dan berperan dalam menentukan posisi lidah. Jadi otot ekstrinsik itu yang menarik lidah. Kalau intrinsik itu yang membentuk badannya lidah. Nah, otot yang paling besar adalah genioglossus. Mana genioglossus ini? Genioglossus adalah ini. Ini otot hipoglossus. Ini palatoglossus. Ini styloglossus. Jadi yang paling besar ini adalah ini. Paling tebal. Otot yang paling besar di lidah adalah genioglossus. Disarafi oleh saraf hipoglossus seperti semua otot lidah kecuali palatoglossus. Palatoglossus itu yang nggak disarafi oleh hipoglossus. Darahnya atau vaskularisasi lidah dari arteri lingual. Arteri lingual itu artinya arteri lidah. Ya, gampang kan menghafalkan arteri di lidah apa ya? Lidah sih bahasa latinnya apa? Lingua, oh arteri linguale. Lingual, lingualis itu sama aja. Nah, fungsi lidah untuk mengaduk makanan, membantu mendorong makanan, juga penting untuk berbicara. Ya, untuk untuk membentuk huruf vokal dan huruf konsonan itu ada bantuan lidah. Jadi kalau ada orang yang lidahnya pendek ya karena kelainan dari bayi, maka dia bicaranya juga tidak jelas.
Karena lidah termasuk dalam organ untuk artikulasi. Di lidah ada papil-papil pengecap, makanya kita kalau lidah itu bisa merasakan panas, dingin, bisa merasakan asin, asam, pahit. Ini juga indera perasa. Oh, makanan ini kasar nih teksturnya. Oh, maka roti ini lembut sekali karena ada indera peraba. Jadi lidah itu masuk dalam organ reseptor sensorik. Sensorik itu berhubungan dengan rasa, raba, tekan, dingin gitu. Kalau satunya sensorik kan motorik. Motorik itu yang bergerak. Jadi yang bergerak itu otot rangka, tulang itu yang motorik. Ekstremitas itu reseptornya motorik. Ini tonjolan-tonjolan yang ada di lidah. Ini papilla filiformis, ini papilla circumvallata, ini papilla fungiformis. Nah, ini di papilla circumvallata ada saraf pengecap. Ya, bentuknya fungiformis, jadi fungi itu kan jamur, jadi bentuknya seperti jamur. Filiformis itu lancip-lancip. Tonjolan yang panjang namanya fili. Ya. Ini papilla fallate itu yang akarnya dalam. Nah, ini adik-adik harus hafal ini kalau ujian biasanya ada. Indera peraba dan perasa lidah. Ini untuk merasakan pahit, untuk merasakan asin, untuk merasakan asam, manis, ya. Ini ada sendiri. Asin lateral lidah, manis ujung dan anterior. Anterior depan. Anterior itu depan, asam dan lateral lidah, pahit belakang lidah. Nah, ini apa nih? Tadi itu kan terus kita belajar kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan itu apa saja? Ada kelenjar ludah, kelenjar getah lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, kelenjar getah usus. Kelenjar ludah ada 3, parotis, submaxillaris, dan sublingualis. Parotis, maxillaris itu udah kelihatan ya. Ini kenapa nih? Nggak tahu nih. Oke, nah ini kelenjar ludah ya. Ini adalah parotis. Jadi parotis itu letaknya di depan telinga agak ke bawah. Kalau adik-adik gondongan, siapa yang sudah pernah gondongan, itu namanya adalah parotitis. Jadi pembengkakan kelenjar parotis. Biasanya sembuh sendiri selama kurang lebih 1 minggu, asal tidak ada ketumpangan infeksi. Kalau ketumpangan infeksi ya jadinya bengkak besar, nggak sembuh-sembuh. Bahkan sampai bernanah itu karena ketumpangan infeksi. Jadi kalau parotis itu karena virus, dia akan sembuh sendiri kurang lebih 1 minggu. Terus ini kelenjar submandibula berarti di bawah tulang mandibula ya. Sublingualis berarti di bawah lidah. Ini kan lidah. Sublingualis ini kelenjar sublingualis, ini kelenjar submandibularis. Kelenjar ludah itu ada parotis. Parotis ada kelenjar terbesar, letaknya di bawah depan dari telinga. Bawah depan dari telinga. Jadi kalau adik-adik gondongan besarnya di sini, bengkaknya di sini. Ya. Terus ada kelenjar submandibular, terletak di bawah rongga mulut bagian belakang. Ya, bermuara di rongga mulut dekat dengan frenulum lingua. Frenulum lipatan lidah di bagian bawah. Kelenjar sublingualis berarti di bawah lidah, merupakan kelenjar terkecil. Terletak pada dasar rongga mulut di bawah mukosa dan mempunyai saluran kecil yang disebut ductus ricinus. Kelenjar ini sebagian besar asinisnya adalah mukus murni. Itu ada kelenjar ludah ya, Dea. Biasanya juga ada di ujian. Jadi kelenjar parotis, submaxillaris, sublingualis. Kelenjar parotis, submandibularis, sublingualis. Fungsi kelenjar ludah apa? Fungsinya ada menghasilkan air liur atau saliva. Kalau mulut kita tidak ada air liurnya, kering ya, kering tidak nyaman. Ya, untuk melunasi mulut agar tidak kering, membantu menelan, melindungi gigi dari bakteri, juga membantu pencernaan makanan. Oke.
Nah, komposisi air liur apa? Air liur itu sifatnya alkali atau basa. Kalau asam itu asam itu asid ya. Kalau basa itu alkali. Air liur namanya juga air ya, maka 99,5% terdiri dari air, terus 0,5% terdiri dari elektrolit protein dan elektrolit. Ada natrium, klorida, bikarbonat, kalium. Protein air liur terpenting adalah amilase, mukus, dan lisosim. Pada orang normal, laju aliran saliva dalam keadaan tidak terstimulasi sekitar 0,3 sampai 0,4 mm per menit. Jumlah sekresi saliva per hari kurang lebih adalah 300 cc. Jadi kita kalau menghasilkan air ludah, kalau ditampung hasilnya ada 300 cc. Kurang lebih 300 cc. Ya. Saliva itu air liur itu diproduksi kalau adik-adik mau belajar saraf ya, sadar apa tidak sadar. Air liur itu produksinya kan nggak kita suruh kan. Walaupun kita diam aja, air liur tetap akan diproduksi. Nah, itu karena apa? Otomatis diproduksi. Makanya yang bekerja adalah saraf-saraf otonom atau saraf-saraf otomatis. Nah, saraf-saraf otonom yang bekerja adalah simpatis dan parasimpatis. Tapi biasanya kalau kelenjar organ-organ itu kan simpatis dan parasimpatis kan kerjanya berbeda ya, berkebalikan, berlawanan. Tapi kalau pada air liur tidak berlawanan, ya, sama-sama meningkatkan produksi air liur. Jadi produksi saraf simpatis sama parasimpatis sama-sama meningkatkan produksi air liur. Tetapi jumlah sama karakteristik air liurnya itu yang berbeda. Kalau parasimpatis air liurnya banyak tapi encer. Kalau simpatis air liurnya banyak tapi sedikit kental, konsistensinya kental, lebih sedikit kental. Jadi itu saja yang membedakan. Tapi pada prinsipnya saraf-saraf otonom itu simpatis dan parasimpatisnya akan meningkatkan produksi saliva. Ya, ini biasanya juga fisiologi yang harus dipahami. Fungsi saliva ada banyak sekali, ada 9. Menghaluskan makanan, memecah karbohidrat, mencegah kerusakan dan erosi pada gigi, ya, meminimalisir keasaman rongga mulut, mencegah kerusakan gigi, ya. Ion-ion seperti kalsium, fosfor, fosfat itu berperan pada proses remineralisasi, mempertahankan mulut tetap lembab, membantu kita berbicara untuk artikulasi yang baik, mempertahankan mulut dan gigi tetap bersih, terus mempunyai daya antibakteri atau lisosim. Nah, saya mau lihat dulu. Oke. Coba di open nih yang ditutup-tutup. Tidur apa dengerin? Oke, histologi saluran cerna. Jadi saluran cerna itu selalu ada ya, saluran cerna itu lapisannya 4 lapisan. Ada lapisan mukosa, submukosa, di bawah mukosa ada lapisan otot dan lapisan serosa. Mukosa itu berarti menghasilkan lendir. Ya, gitu. Ini adik-adik harus tahu nih. Lapisan ototnya adalah sel otot polos. Gitu. Serosa adalah lapisan tipis. Kalau serosa itu lapisnya tipis. Nah, fungsi utama epitel mukosa ya, epitel mukosa. Mukosa itu menghasilkan lendir ya. Menyelenggarakan pembatas. Jadi dia melindungi kita dari benda asing. Fungsi lainnya adalah mempermudah transfer dan pencernaan makanan, meningkatkan absorpsi hasil-hasil pencernaan makanan, menghasilkan mukus. Menghasilkan mukus itu lendir yang berperan dalam pencernaan atau absorpsi makanan. Jadi lendir itu kalau kita ada lendirnya maka kita ngunyahnya gampang, karena nggak bulat gitu loh. Kalau nggak ada airnya kan sulit sulit dikunyah, sulit dicerna. Faring, kita sudah menuju organ berikutnya adalah faring. Merupakan menghubungkan rongga mulut dengan kerongkongan. Nah, di dalam faring ini ada amandel atau tonsil palatina. Dia amandel atau tonsil palatina sudah kita pelajari di limfatika ya. Ini termasuk merupakan kelenjar limfo. Kenapa dia merupakan kelenjar limfo? Karena menghasilkan limfosit. Limfosit ini yang akan menghancurkan bakteri. Limfosit ini yang akan menghadapi infeksi. Jadi amandel kalau udah terlanjur bengkak nih,
tidak jarang tonsil mengalami peradangan karena dia sudah tidak mampu menghadapi infeksi. Jadi terlalu banyak virus yang masuk, terlalu banyak kuman yang masuk, akhirnya amandelnya tidak bisa kuat menahan, akhirnya amandelnya sendiri malah yang peradangan. Ya, jadi jangan lupa, tonsil palatina atau amandel adalah termasuk kelenjar limfe yang menghasilkan limfosit. Jadi ini masuk dalam sistem imunitas tubuh, sistem pertahanan tubuh, sistem daya tahan tubuh. Nah, faring itu ya sudah kita pelajari ada nasofaring, orofaring, hipofaring. Naso antara faring dengan rongga hidung. Orofaring rongga mulut dengan faring. Hipofaring itu yang hipofaring atau laringofaring adalah faring yang akan berbatasan dengan laring. Hipofaring atau laringofaring antara laring dengan faring. Oesophagus, kita masuk lagi ke bawah esophagus atau kerongkongan. Ini tabung berotot dengan panjang 20 sampai 25 cm. Ya. Oesophagus ini dari rongga dada akan menembus abdomen. Jadi menembus diafragma. Ya. Jadi esophagus ini masuk ke rongga dada, masuk ke ruang toraks, terus menembus diafragma. Diafragma itu batas antara rongga toraks dengan rongga dada, rongga toraks dengan rongga abdomen. Nah, itu jadi ditembus oleh esophagus. Esophagus terletak di bagian belakang ya, jadi saluran nafasnya atau tenggorokannya di depan. Laring, faring, laring itu di depannya dari